Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah Siregar dengan NIM 11S24007 dari kelas 11 IF1. Di sini saya akan membuat video praktikum 1 di mana pada praktikum ini kami diminta untuk mengerjakan 3 TC yang diberikan dan kami akan membuatnya ke dalam pemrograman yang dengan bahasa C. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke soal TC1. Baik, pada soal pertama, kita diminta untuk menganalisis sebuah permasalahan dan nanti kita akan diminta untuk membuat pemrograman dari permasalahan ini. Baik, kita baca. Toko yang dirintis Ucok dan Butet sejak dulu sudah semakin berkembang. Menjadi entrepreneur yang dicita-citakan sejak dulu sudah terwujud, namun tidak cukup sampai di sana. Akhir-akhir ini Ucok sedang memikirkan sesuatu ide besar untuk menarik minat pelanggan. Kemudian Butet hadir dengan hasil riset yang dilakukannya beberapa minggu terakhir. Butet terinspirasi dari beberapa toko online yang penjualannya bisa mencapai ratusan buku per bulannya. Kemudian Butet memberitahu Ucok bahwa toko yang mereka rintis harus memberikan layanan dan penawaran terbaik bagi pelanggannya. Dari riset yang dilakukan Butet, penawaran terbaik dapat diwujudkan melalui pemberian diskon. Setelah dipikir-pikir, pemberian diskon merupakan ide yang luar biasa. Ucok pun setuju. Dari hasil diskusi yang mereka lakukan, maka didapatkan kesimpulan, yaitu yang pertama, setiap pembelian buku di atas 50.000 akan diberi potongan sebanyak 5%. Yang kedua, setiap pembelian di atas atau sama dengan 100.000 maka akan diberikan potongan harga 10% dan setiap pembelian di atas 500.000 akan diberi potongan 15%. Nah, untuk mewujudkan ide cemerlang ini, Ucok dan Butet memerlukan bantuan kita untuk membangun sebuah program yang membaca jumlah buku yang dibeli dan harganya. Berdasarkan masukan tersebut, maka akan dihasilkan dua baris keluaran berupa total potongan yang didapatkan dan total yang akan dibayar setelah mendapatkan potongan. Nah, kita perhatikan example 1 dan example 2. Bontor sebagai pelanggan pertama toko mereka hari ini ingin membeli buku Erlangga Terampil Berhitung Matematika kelas 6 SD itu sebanyak 5 buku dengan harga per bukunya adalah 50.000. Maka Ucok akan input pada program untuk baris pertama di sini adalah jumlah buku yaitu 5 dan baris kedua itu adalah harga buku ya adalah 50.000. Kemudian program ini akan ditampilkan dua baris output. Baris pertama berupa potongan harganya yang diperoleh Bontor dan baris kedua yaitu potongan harganya di sini 25.000 dan baris kedua total yang akan dibayar Bontor setelah mendapatkan potongan yaitu 225.000. Nah, pada example kedua, karena penawarannya sangat menarik, keesokan harinya ini si Bontor kembali ke toko untuk membeli buku cerita rakyat Nusantara sebanyak 3 dengan harga per bukunya adalah 50.000. Maka Uco akan input pada program baris pertamanya itu adalah 3 dan baris kedua yaitu jumlah buku, harga buku yaitu 5.000. Nah, kemudian pada program akan menampilkan output berupa potongan harga yang diperoleh Bontor dan total yang akan dibayar setelah mendapatkan potongan. Namun kali ini Bontor tidak memperoleh potongan karena belanjanya kurang dari 50.000. Maka untuk baris pertama total potongan akan digantikan dengan triple days. Dan baris kedua adalah total yang akan dibayar si Bontor. Di sini triple days dan yang kedua ini total yang akan dibayarnya itu adalah 15.000 rupiah. Nah, setelah membaca ini tadi, kita akan langsung masuk ke kodenya dengan menggunakan bahasa C. Nah, baik, saya akan menjelaskan line per line dari kode ini. Nah, yang pertama ini ada kita buat input sw.h yang fungsinya itu agar dapat menggunakan fungsi input output seperti scanf untuk membaca input dan printf itu untuk menampilkan output. Nah, kemudian di sini ada integer main, ini adalah main ada atau uh, yang utama dalam pemrograman ini. Di sini integer itu bilangan bulat. Nah, selanjutnya em,
kita akan mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu di sini ada jumlah buku yang bertipe integer untuk menyimpan jumlah buku karena nilainya itu selalu bilangan bulat ya, integer. Dan di sini ada harga per buku, total harga, potongan ini bertipe float atau karena kita akan melibatkan angka desimal di sini. Makanya kita buat float. Nah, selanjutnya input jumlah buku dan harga per buku. Nah, jadi di mana di sini jumlah buku diinput sebagai bilangan bulat persen D dan harga per buku itu sebagai bilangan desimal persen F. Nah, program kemudian akan menghitung selanjutnya akan menghitung total harga. Em, se- akan program ini akan menghitung total harganya sebelum sebelum diskon dengan mengalihkan jumlah buku dikali dengan harga per buku. Nah, selanjutnya program ini akan mengevaluasi apakah total harga ini memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon. Nah, jika total harganya itu jika total harganya itu lebih dari 500.000, diberikan diskon tadi sebesar 15%. Jika total harga berada dalam rentang Rp 100.000 hingga 500.000, diberikan diskon 10%. Nah, jika total harga lebih dari 50.000 tetapi kurang dari 100.000, diberikan diskon 5%. Nah, jika total harganya ini kurang dari atau sama dengan 50.000, maka tidak akan ada potongan yang diberikan. Nah, setelah itu kita akan menampilkan hasilnya. Kita hitung potongan harganya ini. Jadi dia langsung kita menampilkan hasilnya di sini. Jika ada diskon potongan lebih besar daripada 0, maka nilai potongan ditampilkan dengan dua angka program, dengan dua angka desimal, makanya di sini ada F, yaitu persen 2F per N potongan. Dan jika tidak ada diskon, jika tidak ada diskon, maka program akan mencetak triple dash ini. Nah, triple dash sebagai tanda bahwa tidak akan ada potongan harga. Nah, yang terakhir di sini, program ini akan menghitung dan menampilkan total harga setelah diskon dengan mengurangkan potongan dari si total harganya. Nah, juga menggunakan format dua angka desimal. Di sini 2F format dua angka desimal agar hasilnya itu nanti lebih rapi. Nah, programnya ini kita akhiri dengan return null. Jadi maksud fungsinya return null ini adalah untuk menandakan bahwa eksekusi ini telah selesai dengan sukses. Nah, untuk membuktikan apakah ini sukses, kita akan coba terminal di sini. Kita masukkan inputnya tadi pada soal adalah 5 sama 50.000. Maka, nah, dihasilkan di sini potongan harganya itu adalah 25.000, maka dia akan membayar 225.000. Karena sudah terbukti, maka program ini berhasil. Nah, coba kita buat yang pada example 2 tadi, dia minta adalah inputnya kita berikan 3 dan 5.000. 3 dan 5.000. Kita enter. Nah, dia akan muncul triple dash di sini atau potongan harganya tidak ada dan dia akan tetap membayar 15.000 karena 3 kali 5 kan 15.000 karena dia membeli 3 buku. Nah, berarti program yang telah kita buat ini berhasil. Kita langsung lanjut aja ke TC2. Kita lanjut ke TC2. Nah, sini juga kita diminta untuk membaca. Kita baca sama-sama. Pada hari Senin kemarin, saat perjalanan ke rumah sakit untuk menjenguk temannya, Ucok bertemu seorang ahli gizi. Di dalam perjalanan, Ucok berbincang bersama sang ahli gizi tersebut. Ucok ingin tahu lebih banyak mengenai makanan 4 sehat 5 sempurna yang sudah menjadi kampanye kesehatan sejak dahulu. Dari perbincangan bersama sang ahli gizi, Ucok mengetahui banyak hal baru, yaitu
Yang pertama, makanan pokok atau staple food biasanya memiliki kandungan karbohidrat yang bermanfaat sebagai sumber energi bagi tubuh. Kentang, sagu, gandum, ubi, singkong, atau jagung merupakan jenis makanan pokok. Lauk yang kedua, lauk pauk, side dishes merupakan bahan makanan yang mengandung kadar protein tinggi. Protein dapat diperoleh dari dua jenis makanan, yakni nabati dan hewani. Yang ketiga adalah sayuran atau vegetables, memiliki kandungan serat yang cukup tinggi sehingga baik untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Selain itu juga, sayuran juga mengandung berbagai vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh untuk bekerja dengan baik. Nah, begitu selanjutnya ada buah juga dan susu. Nah, kita kita lewatkan saja karena terlalu banyak soalnya pokoknya di sini menjelaskan tentang kandungan dari si susu fruits itu apa. Nah, selanjutnya sang ahli gizi juga menyimpulkan menu makanan 4 sehat 5 sempurna tersebut. Nah, jika kamu hanya makan makanan pokok, maka you need side dishes. Apabila kamu hanya makan makanan pokok dan lauk pauk, you need vegetables. Apabila kamu makan sayur, good. Apabila kamu makan buah, very good. Apabila kamu menambah susu, perfect. Nah, setelah mendengar penjelasan sang ahli gizi tadi, Ucok jadi ingin mengembangkan sebuah program yang menampilkan kategori menu makanan Pak Sehat Lama Sempurna tersebut. Nah, jadi di sini kita akan membantu si Ucok untuk membuat pemrograman tersebut. Example 1, jika Ucok memiliki menu level 1, maka ia akan input 1 pada program. Nah, kemudian program akan menampilkan dua barisan keluar. Baris pertama merupakan menu level 1 staple food, dan kesimpulannya unit side dishes. Contoh outputnya di sini adalah staple food, unit side dishes. Nah, selanjutnya example 2, untuk contoh kedua, jika Ucap memilih menu level 3, maka ia akan input 3 pada program, kemudian akan mengeluarkan output yaitu vegetable, side dish, staple food, dan good. Nah, selanjutnya kita langsung masuk aja ke kodenya. Sama, saya akan menjelaskan kodenya, line dan line-nya. Baik, di sini kita masuk ke TC yang kedua. Jadi kan diminta pada program ini kita menentukan kategori makanan berdasarkan level yang dimasukkan pengguna. Nah, kita lihat di sini pertama sama kita masukkan dulu include stdio.h-nya sama tadi fungsinya sudah saya sampaikan di awal untuk membaca untuk program mengimpor pustaka untuk menggunakan scanf untuk membaca input dan printf untuk menampilkan hasil nanti. Nah, selanjutnya di sini ada integer main juga, yaitu fungsi utama dalam pemrograman ini. Nah, terus kita masukkan juga ininya um, gimana gimana bilangnya variabel. Nah, variabel level bertipe integer juga bilangan bulat yang kita gunakan untuk menyimpan angka level makanan yang dimasukkan. Nah, setelah itu program ini meminta penggunanya itu memasukkan angka level lewat scanf, %d, dan level. Nah, angka ini menentukan makanan apa saja yang akan ditampilkan lewat struktur switch case-nya. Kalau level yang dimasukkan adalah 1, maka program akan mencetak staple food. Nah, makanan pokok seperti nasi atau roti, dan memberi saran bahwa pengguna itu butuh lauk dengan menampilkan unit side dishes gitu. Kalau levelnya itu kalau levelnya 2, maka program menampilkan side dishes atau lauk pauk tadi ya. Nah, lalu eh, staple food dan menyarankan untuk menambahkan sayuran dengan unit vegetables. Nah, kalau yang level 3 ini, program menampilkan vegetables atau sayuran, lalu side dishes dan staple food dan memberikan respons good. Yang berarti kalau menu makanan ini cukup sehat. Kalau levelnya ini 4, program menampilkan fruits atau buah-buahan, lalu vegetables, side dishes, staple food, dan memberi penilaian very good karena sudah lebih lengkap. Nah, sedangkan kalau yang level 5 ini program mencetak milk atau susu, lalu fruits, vegetables, side dishes, dan staple food, kemudian dia akan menampilkan perfect karena ini adalah pola makanan yang paling sehat dan seimbang atau 4 sehat 5 sempurna. Kalau penggunanya ini memasukkan angka selain 1 sampai 5, program akan menampilkan invalid input yang berarti
Input tidak valid. Program diakhiri. Sama juga program ini kita akhiri dengan return null karena sama seperti tadi menandakan bahwa program berjalan dengan baik tanpa error. Nah, jadi secara keseluruhan tadi program ini kita buat dengan struktur switch case, struktur ini tadi switch case yang menandakan dalam menampilkan rekomendasi makanan berdasarkan level yang dipilih pengguna. Nah, jadi kita akan coba run untuk membuktikan kodenya. Apakah berhasil atau tidak. Kita masukkan yang dua. Nah, kita masukkan input yang diminta sesuai pada TC2 tadi. Itu kita masukkan inputnya 1, maka nanti dia akan menghasilkan staple food unit site dishes. Oke, kita masukkan untuk enter. Nah, betul ya. Dia outputnya adalah staple food unit site dishes. Nah, kita buat lagi, kita masukkan lagi yang di example itu tadi, yaitu 3. Nah, kalau 3 nanti maka akan keluar apa gitu. Nah, dia akan keluar vegetable, side dishes, staple food, good. Jadi karena dia berhasil, run-nya, maka kode kita berhasil. Selanjutnya kita langsung masuk aja ke TC yang terakhir, yaitu TC3. Sini juga. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke TC yang terakhir, yaitu TC3. Nah, di sini juga kita diminta untuk membaca sebuah permasalahan, lalu kita diminta untuk membuat programnya dalam bahasa C. Mari kita baca bersama. Menjadi seorang entrepreneur adalah suatu kebanggaan bagi Ucok. Kegiatan Ucok setiap harinya, Ucok mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkan serta mengatur pemodalan operasi. Dari pagi hingga sore hari, Ucok sibuk mengelola toko yang dibuka olehnya dan Butet. Pada malam harinya, Ucok lebih suka menemani Poltek sang adik untuk bermain sambil belajar. Hari ini, Ucok dan Poltek belajar mengenai operasi perhitungan, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Pertama, mereka harus menginisialisasi atau set nilai bilangan pertama untuk setiap operasi. Untuk penjumlahan adalah 0, untuk pengurangan adalah 0, dan untuk perkalian di set 1 supaya hasil perkalian berikutnya tidak 0. Kedua, mereka memilih operan apa yang akan digunakan. Ketiga, mereka akan memasukkan bilangan kedua yang akan dioperasikan. Setelah itu, maka akan ditampilkan keluaran berupa total bilangan yang dihasilkan sesuai dengan operan yang dipilih. Ucok dan Poltak berencana operasi perhitungan ini akan dibuat dalam sebuah program C. Oleh karena itu, mereka membutuhkan Anda untuk membangun programnya. Namun, sebelumnya Poltek ingin menambahkan satu aturan dalam operasi perhitungan ini. Operasi perhitungan akan berakhir bila melakukan input kurang dari 5 kali atau memasukkan input minus 1. Nah, di example 1 ini kita diminta setelah Anda set nilai bilangan untuk setiap operasi, di awal program akan meminta satu jenis operator yang akan digunakan plus, minus, dan dikali. Pada baris kedua, program akan menerima masukan satu bilangan yang akan dioperasikan. Misalnya di sini akan dipilih jenis operator penjumlahan dan bilangan yang akan dioperasikan adalah 1. Nah, sini kita masukkan inputnya penjumlahan terus 1, kemudian nanti outputnya satu baris untuk operan yang kita input, satu baris untuk bilangan yang dioperasikan dalam satu baris untuk hasil operasi 0 ditambah 1, maka sama dengan 1. Kemudian masukkan bilangan yang akan dioperasikan berikutnya, yaitu 2. Maka programnya akan menampilkan satu baris untuk operan yang kita input, satu baris untuk bilangan pertama yang akan dioperasikan, satu baris untuk hasil operasi penjumlahan, lalu ditambah 1 sama dengan 1 baris untuk bilangan kedua yang akan dioperasikan, dan satu baris untuk hasil operasinya. Jadi nanti dia 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, kemudian kita operasikan minus 1, maka programnya akan menampilkan satu baris untuk operan yang kita input, satu baris untuk bilangan pertama yang akan dioperasikan, satu baris untuk hasil operasi penjumlahannya 0 ditambah 1 sama dengan 1 baris untuk bilangan kedua yang akan dioperasikan, dan satu baris untuk hasil operasinya. 1 ditambah 2, 3. Satu baris inputan minus 1 baris untuk 0, dan program akan keluar. Seperti ini.
Nah, selanjutnya example kedua itu di sini menggunakan operasi perkalian. Maka masukkan baris pertama adalah kali, kemudian masukkan baris kedua adalah bilangan pertama yang akan dioperasikan dengan bilangan yang telah diinisialisasi sebelumnya. Nah, jadi di sini inputnya kali Enter 2, selanjutnya nanti program akan memberikan satu baris untuk operasi yang dipilih, satu baris untuk bilangan yang dikalikan dari satu baris untuk hasil dari perkaliannya. Jadi di sini 1 dikali 2 sama dengan 2. Di sini tadi baris untuk operasi yang dipilih. Kemudian begitu selanjutnya kalau kita buat 3 maka dia hasilnya 6. Kalau kita buat 5, 30 dan begitu begitu seterusnya. Dan yang keempat juga kita masukkan satu, maka keluarnya nanti akan seperti berikut. Oke, baik, kita langsung aja ke kodenya. Nah, di sini kode yang sudah saya buat, PC3. Nah, di sini yang pertama itu ada input stdio.h itu sama tadi gunanya seperti yang sebelumnya. Kemudian di line ketiga ini ada integer, main. Nah, ini adalah fungsi utamanya juga seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini kita ada beberapa variabel yang akan kita deklarasikan, yaitu count yang bertipe integer. Ini digunakan untuk menghitung berapa kali pengguna melakukan input. Nah, selanjutnya di sini ada operation dengan tipe integer juga. Ini digunakan untuk menyimpan pilihan operasi yang ingin dilakukan pengguna. Nah, selanjutnya di sini ada variabel num1, num2 result yang bertipe float. Dan ini digunakan untuk menyimpan dua angka yang akan dioperasikan. Selanjutnya kita masuk ke inisialisasi nilai awal. Jadi sini resultnya dengan tipe float digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan. Nah, di sini kita masuk ke dalam loop while satu yang berarti akan terus berjalan sampai ada kondisi yang menghentikannya. Loop itu kan terus berjalan gitu. Nah, di dalam loop ada 3 variabel yang diinisialisasi yaitu sum, difference, dan product. Nah, sebenarnya variabel ini nggak terlalu dipakai dalam perhitungan akhir, tapi ini bisa kita hapus tanpa harus nantinya ini mempengaruhi hasil programnya. Nah, selanjutnya itu program ini meminta pengguna memilih operasi. Nah, jadi dengan menampilkan pesan di sini ada pilih operasi 1 dibanding penjumlahan, 2 dibanding pengurangan, 3 perkalian. Nah, lalu membaca inputnya dengan scan persen D dan operation. Nah, setelah itu program ini nanti akan meminta pengguna memasukkan bilangan pertama. Nah, di sini ada printf-nya itu adalah masukkan bilangan pertama dan masukkan bilangan kedua. Kemudian membaca angka-angka tersebut dengan scanf, persen %f, dan num1. Selanjutnya, eh, selanjutnya itu, maaf tadi di sini juga kita ada scanf juga dan tapi dia num2. Nah, selanjutnya kita masuk ke sini. Setelah angkanya itu dimasukkan, kita akan ngecek apakah inputnya itu adalah -1. Nah, jika inputnya itu -1, kan? Nah, program ini akan menampilkan operasi dihentikan karena input -1 dan langsung keluar dari loop. Nah, dan dia nanti langsung keluar dari loop menggunakan break. Menggunakan break yang berarti itu programnya itu berhenti. Break itu kan berhenti gitu. Nah, selanjutnya itu kita dan jika inputnya itu bukan -1 nih nanti. Jika inputnya bukan -1, maka programnya itu akan memproses perhitungan berdasarkan pilihan operasi yang diberikan pengguna. Jadi struktur switch case-nya ini digunakan untuk menentukan operasi yang sesuai. Nah, kita lihat di sini jika pengguna memilih di case 1 ini, jika penggunanya itu memilih satu, maka program akan menjumlahkan num1 dan num2, lalu mencetak hasilnya dengan hasil penjumlahan persen 2F per N. Nah, jika dia memilih 2,
Program akan mengurangkan num 1 dan num 2, lalu mencetak hasilnya dengan hasil pengurangan persen 2F per N. Case ketiga juga, jika kita memilih 3, program akan mengalihkan num 1 dan num 2, lalu mencetak hasilnya dengan hasil perkalian persen dikali 2F per N. Nah, jika penggunanya ini memasukkan angka selain 1, 2, ataupun 3, maka program ini akan menghasilkan operasi tidak valid, akan menampilkan operasi tidak valid. Nah, setiap kali pengguna memasukkan angka dan melakukan operasi, variabel count bertambah 1 count plus plus. Jika count sudah mencapai 5, maka program ini akan menampilkan operasi dihentikan karena sudah melakukan input 5 kali. Nah, lalu dia keluar dari loop dengan break tadi. Nah, yang terakhir, program ini mengembalikan 0 dengan return 0 juga, yang menandakan bahwa program berjalan dengan sukses tanpa error. Nah, jadi program ini bisa terus berjalan sampai pengguna memutuskan untuk berhenti dengan -1 atau sudah melakukan 5 kali input. Untuk memastikannya lagi, mari kita run kode ini. Oke, kita terminal, new terminal, terus kita masuk. Nah, di sini ada penjumlahan pengurangan perkalian. Di example 1, tadi kita diminta untuk penjumlahan. Ayo kita buat plus, terus kita enter. Terus kita masukkan bilangannya itu 1. Nah, kita enter. Maaf, 1 tadi. Sepertinya, oke, bentar. Kita ulang dulu. Nah, di sini kita masukkan plus, mohon maaf, kita ulang lagi. Yang diminta tadi adalah kita masukkan penjumlahan. Satu, ada 1. Nah, jika kita buat misalnya 1 tambah 1, maka hasil penjumlahannya itu 2. Terus kita buat yang pengurangan. Kalau misalnya 2 kurang dengan 1. Nah, maka hasilnya 1. Relate kan? Nah, terus yang kekalian. Ah, 5 dikali 4 itu 20. Mungkin sudah cukup membantu. Semoga kodenya cukup membantu. Dan jika ada terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Karena saya juga masih dalam tahap. Baiklah, sekian video penjelasan praktikum 1 dari saya. Terima kasih.